Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Asharus Syuru' ala Matil Ajrumiyah. Alhamdulillah kita sudah sampai pembahasan tentang jawazimul mudhari, yaitu yang menjazamkan fi'il mudhari. Qala al-Ajurumi rahimahullah wal jawazimu samaniyata asyara. وهي لم ولما وألم وألما ولم الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإدما وأي ومتى وأين وأيان وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. Dan yang menjazmkan fi'il mudhari itu ada 18, yaitu lam, belum atau tidak, walamma, belum, wa alam, tidakkah, wa alamma, belumkah, wa lamul amri wa du'ai, lam yang bermakna perintah dan lam yang bermakna permohonan, wala fin nahi wa du'ai, la yang artinya jangan untuk melarang dan la yang artinya jangan untuk permohonan. Wa in, nah ini in dan seterusnya, ini merupakan untuk kalimat jawab syarat ya. In artinya jika, ma artinya apa, man artinya siapa, mahma, idma dan ai. Mahma dan idma ini hampir sama, artinya apa saja atau kapan saja ya. Wa ai itu apa saja, wa mata ini kapan, wa aina di mana, wa ayyana kapan, wa anna ini juga sama kapan, kali untuk waktu ya. Wa haitsuma wa kaifama ini sama bagaimana saja. Wa idza dan apabila fi syi'ri khasatan pada syair tertentu. Ya, jadi kemarin kita udah bahas kalau yang menasabkan ada 10, adapun yang menjazmkan ada 18. Kita i'rab wal jawazimu samaniyata asyara ya. Al-wawu lil istinafi, al jawazimu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih ya. Kemudian samaniyata asyara ini disebut sebagai adadun murakkab. Adadun murakkab. Dan kalau kita bertemu dengan adat murakkab seperti ini, ya, kalau kita bertemu dengan adat murakkab seperti ini, cara ngirabnya itu ya kita katakan adadun murakkabun mabniun ala fathil juz'aini fi mahalli raf'in khabar mubtada. Jadi dalam kalimat ini samaniyata asyara ini sebagai khabar mubtada. Kemudian yang namanya adat murakkab, ya adat murakkab itu yang belasan ya. Yang belasan ini i'rabnya mamnun ala fathil juz'aini, yang dimabnikan atas memfathahkan dua bagian adatnya. Jadi samaniyatanya mamnun al fathi, kemudian asyaranya mamnun al fathi. Jadi ini caranya ya. Wa hiya al-wawu istinafi hiya dhamir raf'in munfasilun min al-fathi fi mahalli raf'in mubtada'un lam muradu lafzihi khabar mubtada'. Kemudian walamma ya, ini al harfatin lamma muradu lafzihi ma'tufun ala lam, wa alam al harfatin alam muradu lafzihi ma'tufun ala lam, wa alamma al harfatin alamma muradu lafzihi ma'tufun ala lam, dan seterusnya ya. Jadi seterusnya cara ngirabnya seperti itu, kecuali yang dibaca seperti walamul amri. Nah, ini kan memang ejaan dari lam, maka dia di i'rab seperti biasa al harfatin lamu ma'tufun ala lam marfu'un wa lam rafi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Kemudian lamu mudhafun al amri mudhafun li majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Wa du'ai al harfatin ad-du'ai ma'tufun ala al amri majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Dan seterusnya sama ya. Seterusnya ini kalau dia merupakan nama huruf ya, maka dia kita katakan muradu lafzihi. Tapi kalau dia adalah ejaan, maka di i'rab seperti biasa ya. Kita lihat di paling bawah, idza fi syi'ri khasatan, ini al harfatin idza muradu lafzihi ma'tufun ala lam. Kemudian fi syi'ri fi harfu jarin asy-syi'ri majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih, khasatan menjadi halun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih ya. Baik. Qala Abu Muhammad
Berkata Abu Muhammad, al-adawatul lati tajzimul mudhari'a naw'ani, ya. Adawat atau adawat itu bisa kita artikan sebagai anggota-anggota, ya. Anggota-anggota yang menjazmkan fi'il mudhari itu ada dua macam. Naw'un yajzimu fi'lan wahidan. Yang macam yang pertama yang menjazmkan satu fi'il saja. Wa adawatuhu, dan anggota-anggotanya adalah lam. Yang pertama adalah lam. Jadi lam ini hanya menjazmkan satu fi'il. Nahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di sini ya yang jadi contoh adalah lam yalid, ya. Asalnya walada yalidu. Begitu ada huruf jazm lam, maka dia disukunkan menjadi lam yalid. Kemudian yulad, asalnya yuladu, ya. Ini kan fi'il majhul, ya, wulida yuladu. Karena ada lam di sini, maka dia menjadi majzum dan tandanya adalah sukun. Asalnya yuladu menjadi yulad, ya. Begitu lam yakun, ya. Asalnya kana yakunu, begitu ada lam, maka dia menjadi lam yakun. Nah, kalau yakun sendiri asalnya yakun, ya. Tapi orang Arab nggak suka yang seperti ini, maka o-nya dibuang sehingga menjadi pendek, menjadi lam yakun. Taib. Lamma, ya, artinya belum. Nahu am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ya. Lamma, ya, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian mengira bahwasanya kalian akan masuk surga sedangkan belum datang, sedangkan Allah belum mengetahui orang yang berjihad, orang yang berjuang di antara kalian, dan Allah belum mengetahui orang-orang yang bersabar di antara kalian. Dalam ayat ini jadi contoh adalah walamma ya'lamillah, ya, asalnya walamma ya'lam Allahu, ya. Jadi sukun asalnya. Sesuai dengan kaidah kalau ada bertemunya dua sukun, ya, ya'lam dan Allah ini, maka dia dikasrahkan. Jadi asalnya walamma ya'lam Allahu. Kemudian dibaca ya'lami dikasrahkan. Ini karena bertemunya dua sukun, ya, liltiqa'is sakinain. Ya, jadi asalnya ya'lamu, ketika ada lamma menjadi ya'lam, ya. Kemudian yang ketiga alam, yaitu yang menjazmkan satu fi'il alam. Wala farqa bainahu wa baina lam illa dukhula hamzatil istifhami alaihi, ya. Yang ketiga alam, dan tidak ada perbedaan antara alam dengan lam kecuali kemasukan hamzah istifham atasnya. Jadi alam sebetulnya itu lam yang ditambahin hamzah istifham menjadi alam. Tidakkah? Nahwu alam nashrah laka sadrak, ya, bukankah telah kami lapangkan dadamu. Nah, di sini yang jadi contoh adalah nashrah. Asalnya nashrahu, kemudian karena ada huruf jazm jadi alam nashrah, ya, sukun dia. Alamma wa huwa mislu lamma wa zidat fihi al-hamzatu allati lil istifhami nahwu alamma tafham darsaka, ya. Alamma, dan dia itu seperti lamma, ya. Jadi asalnya lamma, dan wazidat, dan ditambahkan padanya hamzah yang mana ya untuk istifham, pertanyaan. Jadi alamma itu lamma yang ditambahkan hamzah istifham. Ya, contohnya alamma tafham darsaka, ya, belumkah kamu memahami pelajaranmu. Ya, di sini jadi contoh tafham, asalnya tafhamu, ya, fahima yafhamu. Kemudian karena ada alamma di depannya, maka dia menjadi majzum dan tanda jazmnya sukun. Alamma tafham darsaka, ya. Lamul amri, ya, lam yang bermakna perintah, ya. Contohnya nahwu liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati, ya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati, ya. Hendaknya, ya, orang-orang yang memiliki kelapangan menginfakkan, ya, agar mereka menginfakkan dari keluasan rezeki yang dimilikinya, ya. Di sini yang jadi contoh yunfiq, asalnya anfaqa yunfiqu, ya. Tapi karena ada lam amr di sini, lam yang bermakna perintah, ini kan ayat ini berisi anjuran, ya, bagi orang-orang yang memiliki keluasan harta agar menginfakkan hartanya, ya.
Asalnya yunfiqu menjadi yunfiq. Ya, majzum dia, tanda jazmnya adalah sukun. Lamud du'ai wa hiya lamul amr. Kemudian selanjutnya yang menjazmkan satu fi'il adalah lam yang bermakna permohonan. Wa hiya lamul amri illa anna al-amra yakunu minal a'la liman huwa dunahu wad du'a'u bi'aksihi, ya. Dan lam doa, ya, dia itu sebenarnya adalah lamul amr, lam perintah. Illa, kecuali bahwasanya perintah itu dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah, ya. Jadi kalau ada kepala sekolah, ya, meminta misalnya murid untuk melakukan sesuatu, ini namanya perintah. Adapun, ya, yang namanya permohonan, wa du'a bi aksihi, dan doa itu kebalikannya. Jadi kalau permohonan itu dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah, kalau doa dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Ya, seperti misalnya kalau ada siswa meminta kepala sekolah melakukan sesuatu, ini bukan perintah namanya, ini namanya permohonan. Ya, sebagaimana ketika Allah memerintahkan manusia untuk salat, zakat, dan ibadah yang lainnya, maka ini namanya perintah. Adapun ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa kita diampuni, agar kubur kita dilapangkan, agar kita dimasukkan ke dalam surganya, insyaallah, amin, maka ini disebut sebagai permohonan. Ya, jadi lamul amar sama lamul doa itu sebenarnya dua hal yang sama, ya, satu hal yang sama, hanya saja perbedaannya pada sumber perintah itu dari siapa kepada siapa. Ya, baik. Contohnya di sini, nahu wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makisun, ya. Dan mereka berseru, ya, ya Malik, wahai raja, liyaqdi alaina rabbuka, ya, hendaknya agar Tuhanmu menetapkan keputusan atas kami atau mematikan kami. Qala innakum makisun. Kemudian dia berkata, innakum makisun, sesungguhnya kalian akan tetap tinggal di sini. Az-Zukhruf ayat 77, yaqdi ya majzumun wa alamatu jazmi hasful ya'i, ya. Dari tadi kita dikasih contoh dari Quran yang tanda jazmnya adalah sukun, ya. Tadi alam nashrah itu tanda jazmnya sukun. Kemudian walamma ya'lamillah itu tanda jazmnya sukun. Nah, di sini kita diberi contoh yang tanda jazmnya membawa huruf illat. Jadi kalau ada fi'il mudhari yang diakhiri oleh huruf illat, misalnya alif, waw, atau ya, itu ketika ada huruf jazm maka dia dibuang huruf illatnya. Misalnya yakhsha, yad'u, yarmi, ketika ada lam itu dibuang huruf illatnya. Lam yakhsha, ya, pendek, lam yad'u, dan lam yarmi, ya. Begitupun ayat ini yang dicatat adalah liyaqdi alaina rabbuka. Liyaqdi asalnya liyaqdi, ya, ada ya-nya. Kemudian karena ada lam dia dijazmkan, ya, maka dibuang ya-nya, ya. Baik. Kemudian selanjutnya la an-nahiyah, la yang untuk larangan. Karena kan ada la nafiyah yang artinya tidak, ada la nahiyah yang artinya jangan, ya. Nah, jadi la ada yang la an-nahiyah adalah an-nafiyah, la yang bermakna larangan, nahiyah, dan la yang bermakna penafian, tidak. Yang menjadi huruf jazm adalah la an-nahiyah. Sebagaimana yang kita pelajari dalam sharaf itu fi'il nahi, ya. Fi'il nahi misalnya kataba la taktub, daraba la tadrib, maka la di sini adalah la an-nahiyah, la yang bermakna jangan. Contohnya dalam surat An-Nisa, nahu wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, ya. Di sini asalnya kan taqtuluna, fi'il mudhari dhamir antum taqtuluna. Kemudian karena adalah an-nahiyah menjadi la taqtulu, ya. Jadi alhamdulillah kalau tadi contoh fi'il mudhari yang jazmnya dengan sukun, kemudian kita sudah bahas juga tadi fi'il mudhari yang jazmnya dengan membuang huruf illat, dan di sini kita belajar fi'il mudhari yang jazmnya dengan membuang nunnya, yaitu berlaku pada al-af'alul khamsah, fi'il yang 5. Jadi yaf'alani, taf'aluna, taf'alina. Fi'il yang 5 ini, ya,
ketika dia bertemu huruf jazm, maka tanda jazmnya adalah membuang huruf nunnya. La allati lid-du'ai, kemudian la yang mana untuk doa, permohonan. Wa huwa mislul awal illa annahu yakunu minal adna lil a'la, ya. Dan la lid-du'a ini sama dengan la an-nahiyah, ya. Kecuali kalau la lid-du'a ini dari yang lebih rendah kedudukannya kepada yang lebih tinggi kedudukannya. Contohnya nahu rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru, ya. Contohnya adalah rabbana, Tuhan kami, la taj'alna, janganlah engkau jadikan kami fitnah, sebagai sasaran fitnah lil ladzina kafaru, bagi orang-orang yang kafir, ya. Di sini yang jadi contoh adalah la taj'alna, ya, kan itu sukun. Asalnya taj'aluna, ketika adalah an-nahiyah menjadi la taj'alna, ya, sukun dia. Hadhil adawatul lati tajzimu fi'lan wahidan. Ya, jadi inilah anggota-anggota yang menjazmkan satu fi'il saja. Jadi lam, lamma, alam, alamma, lamul amri, lamud du'a, la fin nahi, la fid du'a. Ini semua hanya bisa menjazmkan satu fi'il saja. Kalau kita bicara hanya bisa menjazmkan satu fi'il, berarti ada yang bisa menjazmkan lebih dari satu fi'il. Naam, karena memang ada. Dan sekarang kita akan bahas. Wa ammal lati tajzimu fi'alaini, adapun yang menjazmkan dua fi'il, fahiya in, ya. Maka dia itu adalah in. Jadi kalau lam, lamma, alam, alam dan seterusnya ini sampai la fid du'a, ini semua hanya menjazmkan satu fi'il saja. Adapun yang setelahnya in, ma, man, mahma, idma, ai dan seterusnya, ini menjazmkan dua fi'il, ya. Kita bahas innahu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, ya. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Dalam surat Al-Anfal ayat 29, wa huwa harfun bittifaqin. Ya, in artinya tidak, jika, ya. In tattaqullaha, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan ya ja'alakum furqana, ya, pembeda, ya. Di sini yang di fi'il yang majzum ada dua. Yang pertama tattaqu, asalnya tattaquna, domir antum. Kemudian karena bertemu dengan in, namanya in asyartiyah, ya, in yang digunakan untuk kalimat jawab syarat, maka dia dijazmkan dengan membuang nun. Asalnya tattaquna menjadi in tattaqu, ya. Kemudian ya ja'al. Ya ja'al asalnya ya ja'alu menjadi ya ja'al. Jadi di syahid di sini jadi contoh adalah in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jadi ada dua fi'il yang dijazmkan. Yang pertama tattaqu, yang kedua ya ja'al. Dan ini termasuk huruf, ya, berdasarkan kesepakatan. Jadi tidak ada yang menyelisihi bahwa in bukan huruf. Kemudian idma, nahu idma tudzakir tanjah, ya. Idma tudzakir tanjah, ya. Apabila engkau bermudzakarah, mengulang-ulang pelajaran, ya, niscaya engkau akan berhasil, engkau akan sukses. Was-sahihu annahu harfun, dan yang sahih bahwa idma ini adalah huruf, ya, karena kita tahu kalau id saja ini ada yang mengatakan dia dzaraf, ya. Tapi kalau idma maka yang sahih dia adalah huruf, ya. Di sini yang dijazmkan ada dua fi'il, yang pertama tudzakir, yang kedua tanjah, ya. Apabila engkau mengulang-ulang pelajaran, niscaya engkau akan berhasil. Kemudian yang ketiga yaitu ma, nahu wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah, ya. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah. Dan apa saja kebaikan yang kamu lakukan, ya, ya'lamuhullah, niscaya Allah mengetahuinya, ya. Di sini ada dua fi'il yang dijazmkan, yaitu yang pertama taf'alu, asalnya taf'aluna. Karena dia fi'il yang 5, tanda jazmnya adalah membuang nun. Makanya wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah, ya, Allah, niscaya Allah mengetahuinya. Asalnya ya'lamuhullah, tapi karena dia dijazmkan dengan kalimat jawab syarat, makanya dia disukunkan. Jadi yang menjazmkan dua fi'il ini adalah kalimat jawab syarat, ya. Kalimat jawab syarat. Fi'il yang pertama disebut dengan fi'il syarat, fi'il yang kedua disebut fi'il jawab, ya. Jadi wa ma taf'alu ini namanya
fi'il sebagai syarat. Apa saja kebaikan yang kamu lakukan, ini namanya fi'il syarat. Ya'lamuhullah, niscaya Allah mengetahuinya, ini namanya fi'il jawab, ya, sebagai jawaban atas syaratnya. Jadi kalau kenapa maka kenapa, ya. Jadi yang pertama itu namanya syarat, yang kedua adalah jawab syarat, ya, jawabannya. Kemudian yang wahia ismun, ya, wahia ismun bittifaqin, dan ma ini adalah isim dengan berdasarkan kesepakatan, ya. Kemudian man nahu man may ya'mal su'ay yujza bihi, ya. May ya'mal su'ay yujza bih, ya. Barang siapa, ya, siapa saja yang melakukan su'an, keburukan, yujza bih, niscaya dia akan dibalas, ya. Di sini ada dua fi'il, ya'mal dan yujza. Fi'il yang pertama ya'mal dijazmkan, tanda jazmnya adalah sukun. Kemudian fi'il yang kedua yujza dijazmkan dan tanda jazmnya adalah membuang huruf illat, ya. Asalnya yujza, ya, ini fi'il majhul, ya. Asalnya yujza, kemudian karena dia dijazmkan maka huruf illatnya dibuang menjadi yujza, ya, pendek. Kemudian ay, ya, nahu ayya khairin ta'mal tajidhu wa yasmun bittifaqin wa kadzalika jami'u ma ba'daha, ya. Selanjutnya adalah ay. Contohnya ayya khairin ta'mal tajidhu. Ayya itu artinya apa saja. Apa saja kebaikan yang engkau lakukan, tajidhu, niscaya engkau akan mendapatkan hasilnya, ya, mendapatkannya. Wa yasmun bittifaq, dan dia adalah isim berdasarkan kesepakatan. Wa kadzalika jami'u ma ba'daha, begitu pula semua yang ada setelahnya, itu mata, aina, ayana, anna, kaifama, haitsuma, ini semuanya adalah isim, ya. Kemudian, ya, di sini ayya khairin ta'mal tajidhu, dan ayya ini kalau kita membuat kalimat dengan ayya ini, dia biasanya menjadi maf'ul bih, ya. Makanya kalau kita i'rab ayya khairin ta'mal tajidhu, ayya ini sebagai maf'ul bih, dia didahulukan, ya. Kemudian mata, ya, artinya kapan. Nahu mata tazurni ukrimka, ya. Mata tazurni ukrimka, ya, asalnya tazuruni, kemudian ukrimuka, ya. Tapi karena ini ada isim syarat, di sini ada mata, maka dijazmkan, ya, tazuru dijazmkan menjadi tazur, ya. Kemudian ukrimuka, ya, jazm menjadi ukrimka, ya, seperti itu. Mata tazurni ukrimka, ya, kapan saja engkau menziarahi aku atau mengunjungi aku, niscaya aku akan memuliakanmu, artinya aku akan menyambutmu dengan baik. Aina nahu aina ma takunu yudrikumul maut wa hiya lil makan. Aina, ya, aina ini artinya di mana. Contohnya aina ma takunu yudrikumul mautu, ya, yudrikumul maut. Di mana saja kamu berada, yudrikumul maut, niscaya kamu akan mendapati kematian. Jadi kita tidak bisa menghindar dari kematian. Di sini jadi contoh takunu, asalnya takununa, ya, kemudian dibuang nunnya karena dia fi'il yang 5. Kemudian yudrikukum, ya, asalnya seperti itu. Kemudian karena dia dijazmkan menjadi yudrikumul maut, ya, seperti itu. Ayyana, ya, ayyana nahu ayyana tadhhab adhhab wa hiya lizamani. Ayyana ini untuk zaman, ya, untuk waktu, ya. Makanya artinya ayyana tadhhab adhhab, kapan saja kamu pergi, aku pun pergi, ya. Wa anna nahwu anna tusafir usafir wa hiya dzarfu makanin. Anna sama dengan ayyana artinya sama-sama waktu. Contohnya anna tusafir usafir, ya. Dzarf makan, ya, dia tempat kalau anna ini. Anna tusafir usafir, ya. Kemana saja, ya, kemana saja kamu melakukan perjalanan, saya pun akan melakukan perjalanan ke sana, ya. Kaifama nahu kaifama takunu biwalla alaikum, ya. Walam yadhkurha Ibnu Malikin fi al-Alfiyah, ya. Kaifama, contohnya kaifama takunu biwalla alaikum, ya. Dan kaifam ini dari kata kaifa, ya, artinya bagaimana. Ya, kaifama takunu yuwalla alaikum,
Ya, artinya bagaimanapun kamu, ya, maksudnya bagaimanapun perbuatan kita, yuwalla alaikum, itu akan dikembalikan kepada kamu, ya. Walam yadhkurha Ibnu Malik fil Alfiyah, dan Ibnu Malik tidak menyebutkan kaifama sebagai huruf jazm pada alfiyahnya. Kemudian haitsuma, nahu haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu khaira, ya. Haitsuma, ya, contohnya, ya, kapan saja, ya, haitsuma tastaqim, kapan saja kamu istiqamah, ya, yuqaddir lakallahu khaira, ya, niscaya Allah akan mentakdirkan bagimu kebaikan. Ya, di sini dua fi'il yang dijadikan adalah tastaqim dan yuqaddir. Kemudian mahma, nahwu mahma tuhsin ukrimka, ya. Mahma tuhsin ukrimka, ya, apabila kamu berbuat baik, ya, berbuat ihsan, ukrimka, maka aku akan memuliakanmu, ya. Kemudian yang terakhir, idza fi syari khassatan. Kemudian idza pada syair tertentu. Artinya dengan adanya tambahan kalimat fi syari khassatan ini menandakan bahwa tidak selamanya idza itu merupakan huruf jazm yang menjazmkan fiil, ya. Bahkan kita tahu bahasanya idza itu, ya, dalam banyak contoh dia merupakan dzarab, ya, dan dia tidak menjazmkan fiil. Jadi idza ini hanya ada di beberapa syair saja, ya. Kaqauli syair, seperti perkataan seorang penyair, wa idza tusibka khasasatun fatajammali, ya. Dan apabila engkau diberi ujian berupa khasasah, berupa kekurangan harta, fatajammali, maka berusahalah untuk menganggapnya biasa-biasa saja, ya. Fatajammali. Dari sini yang jadi contoh adalah tusibka, ya. Tusibka asalnya kan asoba yusibu. Kemudian karena dia ada ida yang menjazmkan dua fi'il menjadi tusibka. Kemudian tajammal, ya. Tajammali, ini asalnya tajammal, ya. Adapun kasrahnya ini untuk menyesuaikan syair saja. Asalnya tajammal. Taib. Wadunaka ba'da hadha qawla syair alladhi jitama'a fihi jazimani. Dunaka ini termasuk isim fi'il, ya, yang artinya khud, ya. Dunaka ini isim fi'il amr, artinya khud. Nah, dan ambillah setelah ini, ya, maksudnya setelah syair ini, qawla syair alladhi jitama'a fihi jazimani, perkataan seorang penyair yang menghimpun padanya, yang terhimpun padanya dua hal yang menjazmkan, ya. Dan syairnya dalam man huliqat lihyatu jarin lahu falyaskubil ma'a ala lihyatihi, ya. Man huliqat lihyatu jarin lahu falyaskubil ma'a ala lihyatihi. Siapa yang jenggot tetangganya dicukur, maka hendaknya falyaskubil ma'a, maka hendaknya ia menuangkan air atas jenggotnya, ya. Di sini dicontoh adalah falyaskub, ya. Man huliqat ini adalah syaratnya. Kemudian jawabannya falyaskub, ya. Falyaskub di sini adalah lam amr, ya, lam amr. Taib. Maksud dari syair ini kan artinya barang siapa yang tetangganya dicukur jenggotnya, maka hendaknya ia menuangkan air atas jenggotnya sendiri. Artinya begini, makna syair ini, ya, dalam syair ini orang Arab menganalogikan, mengkiaskan musibah itu dengan mencukur jenggot. Karena memang bagi orang Arab, jenggot itu adalah kebanggaan, kehormatan, ya. Ketika jenggot dicukur, maka itu adalah kehinaan bagi orang Arab. Makanya dikatakan di sini, ya, diibaratkan kerendahan, kehinaan dan musibah itu dengan dicukurnya jenggot. Kemudian arti dari falyaskubil ma ala lihyatihi, maka hendaknya ia menuangkan air atas jenggotnya. Maksudnya hendaknya ia bersiap-siap juga untuk, ya, dicukur jenggotnya. Ini merupakan syair yang berisi nasihat bahwa seringkali ketika ada musibah yang menimpa tetangga kita, maka itu artinya, ya, musibah itu juga akan mengenai kita, ya. Seperti misalnya kalau rumah tetangga kita kebakaran,
maka tentu ya bukan tidak mungkin kebakaran yang terjadi di rumah tetangga kita itu akan merembet ke rumah kita. Maka dinasihatkan oleh pemilik syair ini agar kita bersiap-siap, agar bisa menghindar dari musibah yang telah menimpa tetangga kita. Ya, jadi ini adalah makna dari syair ini. Tapi mungkin sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.